Ya, ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara pada malam hari ini. Jadi seperti tadi sudah dibicarakan, kita akan membahas bagian-bagian dari firman Tuhan pada malam hari ini yang menyangkut umat Tuhan Israel sebelum kedatangan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Jadi masa ini dikenal sebagai masa intertestamental. Jadi kita akan saya akan memberikan sedikit keterangan di sini mengenai masa intertestamental. Jadi saya harap suara saya terdengar dengan cukup jelas ya. Jelas Ibu ya. Jadi ya, masa intertestamental itu adalah masa akhir dari Perjanjian Lama sampai kemudian Perjanjian Baru. Jadi masa ini mencakup sekitar 400 tahun dari pelayanan Nabi Maleakhi, ini kitab terakhir dari Perjanjian Lama, sampai tampilnya Yohanes Pembaptis pada awal abad pertama Masehi yang akan membaptiskan Tuhan Yesus. Jadi masa 400 tahun itu juga kira-kira bersamaan dengan periode yang dikenal sebagai periode Bait Suci yang kedua. Bait Suci yang kedua ini sebetulnya jauh lebih awal sudah ada, yaitu tahun 516 sebelum Masehi, jadi kira-kira 100 tahun sebelumnya. Dan Bait Suci yang kedua yang ada pada waktu Tuhan Yesus hidup di bumi ini dan melayani di bumi ini, dan akhirnya Bait Suci yang kedua ini akan dihancurkan, sampai sekarang masih hancur, sisa satu tembok saja, tembok barat itu dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Jadi ini masa yang kira-kira berbarengan gitu, bersamaan. Nah, tapi pembahasan kita bukan khusus mengenai masa intertestamental itu saja, tetapi yang saya ingin kita semua mempelajari bersama-sama itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat Israel Perjanjian Lama di bawah pemerintahan 4 kerajaan besar dunia sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada 4 kerajaan besar dunia yang menguasai seluruh dunia dalam tanda petik ya pada masa itu. Nah, yang pertama itu adalah Babel, karena sebelumnya ada kerajaan Asyur, tapi itu sudah dikalahkan oleh Babel. Dan sekarang Babel menguasai seluruh dunia pada waktu itu, termasuk kemudian kerajaan Yehuda dan seterusnya. Sesudah Babel itu kemudian mulai mundur, lalu muncul sekarang kerajaan Persia. Nah, sesudah Persia selesai dengan masa atau tugas yang diizinkan Tuhan baginya, kemudian muncul kerajaan Yunani. Nah, sesudah kerajaan Yunani mulai mundur, kemudian muncul kekaisaran Romawi. Jadi kalau Romawi itu bukan kerajaan tetapi kekaisaran karena dipimpin oleh kaisar. Jadi ada juga kerajaan Romawi pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Tetapi pada Romawi yang berkuasa pada masa Tuhan Yesus hidup di dunia ini itu adalah kekaisaran Romawi. Jadi kita bedakan sedikit istilahnya itu. Nah, 4 kerajaan besar dunia ini punya kaitan yang sangat erat dengan Israel, dan Tuhan Allah yang maha kuasa dan berdaulat atas seluruh alam semesta dan sejarah umat manusia itu memakai 4 masa kerajaan-kerajaan ini untuk selama kira-kira 500 tahun ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, inkarnasinya ke dalam dunia ini, karya penyelamatannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kemudian untuk pemberitaan Injil. Dan itu yang akan kita lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Ya, jadi ini karya ilahi di dalam masa 500 tahun mulai dari kerajaan Babel sampai kemudian masa intertestamental sampai dengan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ini yang akan kita bahas bersama-sama, dan karena sejarahnya ini cukup panjang yang mencakup 500 tahun, maka saya
rasa tidak cukup kalau kita tuh hanya membicarakannya dalam satu pertemuan, maka saya minta supaya ada pertemuan berikutnya, jadi hari Jumat yang akan datang. Nah, malam ini kita akan membahas apa yang terjadi di dalam masa kerajaan Babel dan kemudian kerajaan Persia. Kalau kita melihat itu dari Alkitab nanti sungguh luar biasa apa yang Tuhan Allah kerjakan. Ya. Nah, kemudian kita akan mulai berikutnya dengan periode kerajaan Israel. Ya, slide berikutnya. Oke. Jadi sebelum kita mulai di sini, sesudah Raja Salomo mati, jadi dulu Daud menjadi raja atas Israel, kemudian Daud mati, digantikan oleh Salomo anaknya. Dan Salomo itu memerintah sekitar 40 tahun, kemudian dia mati, kemudian dia digantikan oleh keturunannya. Nah, kita tahu Salomo itu mengambil banyak sekali istri dari bangsa-bangsa yang lain, akhirnya hatinya ikut kepada Allah-Allah atau ilah-ilah yang disembah oleh istri-istrinya dari bangsa-bangsa yang lain, sehingga dia kemudian ikut menyembah ilah-ilah yang lain di luar Tuhan. Nah, ini satu dosa Salomo yang sangat besar. Tidak hukum Salomo pada masa hidupnya. Jadi Salomo terus sampai meninggal. Kemudian Salomo mati, ini diceritakan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11. Lalu 1 Raja-Raja pasal 12 itu mulai sesudah Salomo mati, kemudian di antara anak-anaknya itu terjadi perpecahan, sehingga kerajaan Israel itu tadinya yang satu kerajaan itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku itu menempati lokasi di wilayah utara Palestina. Kemudian kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku itu menempati di wilayah selatan Palestina. Nah, jadi keturunan Salomo ini raja-raja itu semuanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Artinya mereka menyembah dewa-dewa, banyak dewa dari bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Jadi kerajaan utara itu akhirnya pada tahun 722 sebelum Masehi dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu kerajaan dunia besar pada waktu itu, wilayahnya sangat luas, jadi kekuatan militernya sangat besar dan seterusnya. Lalu mereka menaklukkan kerajaan Israel di utara. Jadi kita tidak akan masuk detail lebih banyak lagi dari situ. Nah, kerajaan Yehuda itu masih terus bertahan. Lalu sekarang apa yang terjadi dengan kerajaan Yehuda ini yang akan kita bicarakan. Jadi salah satu sejarah yang sangat kelam dalam bagi umat Israel dalam perjanjian lama itu adalah pembuangan ke Babel. Babel ini atau Babilonia ini mulai muncul pada waktu rajanya Nebukadnezar itu mengalahkan Asyur. Jadi pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar ini berhasil mengalahkan Asyur, kerajaan besar, dan sekarang kerajaan Asyur tidak ada lagi. Lalu kerajaan Babel itu yang mengambil alih menjadi kerajaan besar, dahsyat di dunia pada masa itu. Nah, sebagaimana biasa kerajaan-kerajaan zaman dulu itu, kalau ada raja besar begitu muncul, lalu dia ingin juga menunjukkan kuasanya kepada kerajaan kecil-kecil yang ada di sekitar wilayahnya. Dan ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Jadi salah satu kerajaan kecil yang di sekitar wilayahnya yang didatangi oleh Nebukadnezar untuk menunjukkan kuasanya itu adalah kerajaan Yehuda. Jadi pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar yang baru naik takhta itu dan berkuasa itu sekarang datang ke kerajaan Yehuda, nah yang dipimpin oleh rajanya Yoyakim pada waktu itu. Ya. Jadi niatnya bukan untuk menaklukkan Yehuda, bukan, tapi menjadikan kerajaan Yehuda itu kerajaan yang di bawah diatur oleh di bawah pengaruhnya, di bawah kuasanya. Jadi kerajaan
Yehuda tetap boleh berdaulat sendiri, rajanya boleh terus memerintah, tetapi rajanya harus tunduk kepada raja besar. Jadi ini dalam dunia zaman dulu itu dikenal raja besar itu disebut suzerain, suzerain S-U-Z-E-R-A-I-N, suzerain. Lalu raja-raja kecil ini di sekitarnya itu harus tunduk kepada raja besar, raja kecil ini disebut vasal. Ya. Jadi saya lupa itu istilah Indonesianya apa persisnya, tapi hubungannya seperti itu. Jadi raja kecil ini harus memberi upeti kepada raja besar, harus setia kepada raja besar, tidak boleh berontak, tidak boleh memihak kerajaan-kerajaan yang lain, dan seterusnya. Rajin bayar upeti, tapi raja besar nanti akan melindungi kerajaan kecil yang setia kepadanya. Ya. Jadi itu relasinya. Dengan demikian pada itu permulaan dari kerajaan Babel sekarang mendatangi kerajaan Yehuda. Jadi niat awalnya bukan menaklukkan, niat awalnya cuma menjadikan ini kerajaan kecil yang tunduk kepada kerajaan besar. Ya. Jadi ini terjadi pada tahun 605 sebelum Masehi. Nah, tetapi karena Raja Yoyakim ini kemudian berontak kepada dan keturunan anaknya ya berontak kepada Raja Babel Nebukadnezar, jadi akhirnya Nebukadnezar jadi menaklukkan kerajaan Yehuda. Dengan demikian penaklukan Yerusalem kerajaan Yehuda kepada Babel itu terjadi dalam 3 gelombang. Ya. Jadi pertama 605 sebelum Masehi di bawah Raja Yoyakim. Yoyakim meninggal, kemudian digantikan oleh Yoyakhin anaknya. Ini lalu anaknya ini baru memerintah 3 bulan, dia sudah berontak kepada Babel. Jadi datanglah Babel dengan tentaranya militer yang dahsyat itu datang ke situ, lalu langsung kerajaan Yehuda ini ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Lalu rajanya Yoyakhin dan seluruh keluarganya dan sebagian besar penduduknya ini diangkut sebagai tawanan ke Babel. Jadi ini baru diangkut sebagai tawanan. Ya. Nah, gelombang yang ketiga sesudah Yoyakhin diangkut ke Babel, lalu Nebukadnezar menunjuk pamannya itu menjadi namanya Sedekia itu untuk menjadi raja. Kemudian Sedekia ini memerintah 11 tahun, lalu dia berontak juga kepada Nebukadnezar. Jadi akhirnya Nebukadnezar mungkin melihat itu sudah ini tidak bisa diatur, tidak bisa ditolong. Jadi komandan tentaranya itu namanya Nebuzaradan, mereka semua datang ke Yerusalem. Yerusalem dikepung selama 2 tahun, yaitu mulai tahun 588 sampai 586, dan akhirnya sesudah dikepung 2 tahun itu Yerusalem bisa dijatuhkan, bisa dikalahkan, lalu sekarang seluruhnya itu sekarang ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Jadi ini 3 gelombang. Jadi kita lihat sejarahnya ini dulu ya, nanti baru kita baca dari Alkitab apa yang menjadi latar belakang sampai akhirnya Babel ini menaklukkan seluruh Israel dan apa akibatnya, dampaknya, dan seterusnya. Jadi saya bacakan di sini di dalam slide-nya ini gelombang pertama 605 sebelum Masehi tadi itu kerajaan Yehuda, ibu kota Yerusalem di bawah Raja Yoyakim itu dijadikan vasal kerajaan Babel. Nanti teks Alkitabnya kita baca sama-sama. Dan pada masa itu Daniel dan kawan-kawan yang kita kenal dari kitab Daniel itu dibawa ke Babel. Jadi kita baca juga Daniel pasal 1. Nah, alasan pembuangan itu adalah dosa-dosa Israel. Nah, ini patut menjadi perenungan kita akan baca nanti. Tetapi di dalam kedatangan yang pertama itu, kota Yerusalem tidak diganggu gugat, bait suci tidak diganggu gugat. Jadi kota Yerusalem tetap berdiri, semua tembok kotanya utuh, bait suci pun tetap berdiri utuh. Ya. Jadi ini gelombang yang pertama. Kemudian berikutnya ini adalah gelombang yang kedua. Ya. Jadi pembuangan ke Babel yang kedua. Jadi sesudah Yoyakim meninggal 598, putranya naik tahta, Yoyakhin memerintah 3 bulan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya, maka Nebukadnezar sekarang datang ke Yerusalem
Dan pada tahun 597, jadi 598 itu Yoyakim meninggal kira-kira bulan Desember ya. Jadi lalu tahun 597 itu Yoyakim bulan Maret begitu, itu Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Ya, ini kelanjutan nanti kita baca di teks. Jadi tadi sudah dikatakan Yoyakim dan sebagian besar penduduk diangkut sebagai tawanan ke Babel, lalu Sedekia diangkat menjadi raja. Nah yang penting dicatat adalah pada waktu itu kota Yerusalem dan Bait Suci itu tetap berdiri, tidak dirusakkan. Ya. Tapi sebagian besar barang-barang yang ada di dalam Bait Suci dan di dalam istana raja itu semua sekarang diangkut oleh Nebukadnezar dibawa ke Babel. Nah, sesudah itu 11 tahun kemudian Sedekia ini mulai berontak kepada Nebukadnezar. Jadi kadang-kadang kita pikir orang ini tidak tahu diri gitu ya. Seberapa besar sih kekuatan dia mau berontak kepada kerajaan besar dengan tentara yang sedemikian dahsyat. Jadi Sedekia ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita bilang melakukan yang jahat di mata Tuhan, itu artinya mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Jadi tidak hanya beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa-dewa ini. Maka pada tahun 589-588, kira-kira itu Yerusalem sekarang datangi dikepung seluruhnya. Ya. Dikepung itu selama 2 tahun. Jadi kalau dikepung itu artinya pintu keluar masuk itu di mana pedagang-pedagang yang petani-petani membawa hasil buminya masuk ke kota menjual di sana sehingga ada makanan dan seterusnya itu nggak ada jalan. Ya. Jadi kalau dikepung 2 tahun lama-lama persediaan makanan di dalam kota itu akan habis. Nah, orang rakyat menjadi kelaparan dan seterusnya. Nanti kita baca di dalam teksnya. Karena itu sesudah 2 tahun, tahunnya itu kira-kira 587-586, kita tidak bisa menyebutkan data yang persis tuh ya, karena itu bukan seperti zaman sekarang ada apa namanya alat-alat untuk mencatat data, ada arsip-arsip dan seterusnya. Jadi ini kira-kira. Yerusalem kalah. Nah, pada saat kekalahan yang ketiga ini, baru tembok kota Yerusalem itu dihancurkan, Bait Suci itu dihancurkan seluruhnya. Ya. Sehingga tidak ada sisanya apa-apa dari kota Yerusalem dan Bait Suci. Lalu seluruh perkakas Bait Suci itu sekarang dibawa ke Babel, jadi tentu saja sama Nebukadnezar ditaruh di kuil-kuil dari dewa-dewanya dia. Nah, sekarang sebagian besar penduduk Yerusalem dibawa sebagai tawanan ke Babel, ya. Yang disisakan, ditinggalkan itu hanya beberapa orang yang miskin-miskin untuk mengurus kebun-kebun yang masih ada, mengurus ladang. Jadi ini yang terjadi. Oke. Jadi sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dari kitab Dua Raja-Raja. Jadi tadi secara singkat sejarahnya 3 kali penaklukan itu. Sekarang kita baca teks di dalam Alkitab. Ya. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca dari Dua Raja-Raja pasal 23 ayat yang terakhir ayat 36 dan kemudian nanti 24-25. Ya. Mungkin kita tidak akan membaca seluruhnya, tetapi kita akan skip karena ini sangat panjang. Jadi saya akan mulai dari Dua Raja-Raja 23 ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Sebuda binti Pedaya dari Rumah. 37, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Lalu 24 ayat 1, langsung nyambung ya. Dalam zamannya, majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Ayat 2. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim itu sama dengan Babel. Gerombolan-gerombolan Aram, ini dari bangsa-bangsa lain, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan
melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Kita perhatikan kata Tuhan menyuruh, itu 2 kali diulang. Semua adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat. Lalu ayat 3, sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka, yaitu Yehuda ini, dari hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa Manasye yang setimpal dengan yang dilakukan. Jadi Manasye ini siapa? Manasye ini kakek buyutnya gitu ya, dari Yoyakim. Nanti kita akan baca lebih lanjut mengenai Manasye. Juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkan Manasye, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi ini keterangan atau penjelasan mengapa Tuhan mengizinkan terjadinya apa yang dialami oleh Yoyakim dan oleh Yerusalem. Lalu selebihnya dari riwayat Yoyakim semua dilakukannya, semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian, aslinya meninggal, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut semua yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Jadi kalau kita tahu peta Timur Tengah saat ini ya, yang mencakup Irak dan Iran semuanya itu, nah ini seluruhnya ya, yang dikuasai oleh Nebukadnezar dari Babel. Kita lanjutkan dulu berikutnya dengan Yoyakin. Yoyakin berumur 18 tahun waktu ia menjadi raja. 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Nehushta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakim, jadi ini dia sudah ketakutan duluan ya, Raja Yehuda, pegawai mendapatkan Raja Babel, dia sendiri, ibunya, pegawainya, para pembesarnya, pegawai istananya, lalu dia ditangkap oleh Raja Babel pada tahun yang ke-8 dari pemerintahan Raja Babel. Ia mengeluarkan Raja Babel ya, mengeluarkan dari sana semua barang perbendaharaan rumah Tuhan, barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari semua perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di Bait Tuhan, seperti yang difirmankan. Lalu Nebukadnezar mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima, semua pahlawan gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Jadi yang jago-jago, yang top-top ini semua yang berguna, ini tukang tukang pandai besi ini untuk membuat senjata ya, semuanya diangkut ke Babel. Ayat 15. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunya, istri-istrinya, pegawai istananya, orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang, para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, lalu sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang tua. Jadi nanti semuanya dimanfaatkan untuk kerajaan Babel untuk membangun militernya. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakim menjadi raja menggantikan dia, menukar namanya menjadi Sedekia. Jadi ini gelombang kedua, jadi penaklukan Yerusalem. Lalu sekarang berikutnya yang ketiga, Sedekia. Ayat 18, Sedekia berumur 21 tahun waktu ia menjadi raja. 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hamutal bin Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim.
Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa Ia, Tuhan, sampai membuang mereka dari hadapan. Lalu Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Pasal 25. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahan Nebukadnezar, dalam bulan ke-10, tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan semua tentaranya menyerang Yerusalem. Ini terjadi pada bulan Januari tahun 588 sebelum Masehi. Nebukadnezar dan seluruh tentaranya berkemah mengepung Yerusalem, mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11, jadi 2 tahun ya, zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di Yerusalem, tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota dari dalam ya, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim atau Babel mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke arah Yordan. Tapi tentara Kasdim mengejar Raja Sedekia dari belakang, mencapai dia di dataran Yeriko. Semua tentaranya berserak-serak meninggal. Mereka menangkap raja, membawa dia kepada Raja Babel di Lib, lalu menjatuhkan hukuman atas. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya mata Sedekia. Lalu Sedekia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke bawah. Dalam bulan kelima pada tanggal 7 bulan itu, jadi ini 586 ya, sudah 2 tahun kemudian, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu datang Nebuzaradan, ini komandan tentaranya, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Nebuzaradan membakar rumah Tuhan. Jadi kali ini sekarang bait suci itu dibakar, dihancurkan, membakar rumah raja, membakar semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Lalu tembok sekeliling kota Yerusalem itu dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan atau Nebuzaradan. Lalu sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan penuh. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan kepala pasukan pengawal oleh kepala pasukan pengawal untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladan. Lalu mulai ayat 13, ini semua yang ada di rumah Tuhan di dalam bait suci itu semuanya dilucuti semua. Tiang-tiang tembaga, lalu kereta penopang, lalu laut tembaga ada di rumah Tuhan, dipecahkan, tembaganya diangkut oleh kebaga. Ini bisa dibuat senjata. Lalu kuali-kuali, sendok-sendok, pisau-pisau, cawan-cawan, semua perkakas tembaga untuk kebaksian itu juga diambil. Lalu perbaraan, pokor-pokor penyiraman, semua yang dari emas maupun semua yang dari perak, semuanya diambil. Lalu kedua tiang laut yang satu itu kereta penopang yang dibuat Salomo untuk rumah Tuhan tidak tertimbang tembaga semua perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu, di atasnya ada ganja dari tembaga, dan seterusnya. Ini semuanya dijelaskan sampai detail sekali, diambil semuanya. Ayat 18. Lalu kepala pasukan pengawal menangkap Seraya, imam kepala, Sefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Lalu dia tangkap lagi orang-orang yang lain, dan seterusnya. Ayat 20, Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka, bawa mereka kepada Raja Babel di Ribla, lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah. Demikianlah orang Yehuda itu diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Ya. Jadi ini riwayat pembuangan kerajaan Yehuda dari tanah airnya di Israel itu yang diberikan oleh Tuhan di tanah perjanjian, lalu mereka diangkut ke
Jadi peristiwa ini merupakan sejarah kelam itu yang terus diingat oleh Israel sampai di zaman Perjanjian Baru. Kita lihat di beberapa surat Perjanjian Baru, kekaisaran memusuhi Kristenan Palestina dilihat sebagai musuh oleh Israel, itu dijuluki dengan Babel. Ya. Jadi nanti di kitab Wahyu kita lihat disebut Babel itu untuk kekaisaran. Jadi ini terus diingat oleh bangsa Israel. Nah sekarang kita lihat latar belakangnya apa, ya, latar belakangnya. Jadi kita kembali lagi ke slide yang awal tadi, mengenai slide yang pertama tadi, ya, slide yang kedua. Oke, slide yang kedua, periode kerajaan Babel. Ya, di situ ada ayat-ayatnya semua, alasan pembuangan dosa-dosa Israel. Jadi dosanya persisnya apa sih dosa mereka itu? Ya. Kita lihat sekarang 2 Raja-Raja pasal 21. Tadi dibilang karena dosa-dosa Manasye. Jadi dosa Manasye itu seberapa beratnya? 2 Raja-Raja pasal 21. Manasye Raja Yehuda. Jadi nanti ini diterangkan juga di dalam kitab Tawarikh. Ya, kita kalau mungkin tidak sempat membacanya dalam kesempatan ini, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Atau kita mungkin cari waktu untuk membaca. Saya bacakan mulai dari ayat 1. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah ini luar biasa ya. Dia melakukan yang sangat jahat, sangat sadis ya, tetapi dia memerintahnya lama, saudara, 55 tahun. Nah ini mengapa lama, nanti itu kita baca di dalam kitab Tawarikh. Oke. Nama ibunya ialah Hefsiba. Ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat 3. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk dewa Baal. Ia membuat patung Asyera, ini dewinya, seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, itu maksudnya bintang-bintang. Jadi pada zaman dulu itu mereka juga menyembah bintang-bintang dan seterusnya. Dan beribadah kepadanya. Nah, yang lebih kurang ajar lagi ayat 4. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Jadi sampai bukan cuma di luar rumah Tuhan ya, biasanya di bukit-bukit cari tempat yang tinggi, ini bahkan di bait suci pun dia mendirikan mesbah-mesbah untuk menyembah Baal dan dewa-dewa yang lain. Ya. Ayat 4, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh nama. Jadi Tuhan Allah sendiri mengklaim bait suci itu adalah rumah. Tapi sekarang Manasye ini di dalam usianya mungkin yang muda itu ya, dan pengaruh dari ibunya dan pengaruh-pengaruh lain, dia melakukan yang sekeji itu. Lalu ayat 5, ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit, penyembahan bintang-bintang di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Dia melakukan ramal dan telaah. Dia menghubungi para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Lalu dia taruh patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Jadi ini terjemahan Indonesianya kurang ya. Rumah ini maksudnya rumah bait suci, dalam rumah Tuhan. Ya. Jadi bukan rumah-rumah biasa, bukan rumah penduduk biasa, tapi di dalam rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu, Tuhan berfirman pada Daud kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Jadi ini kurang ajarnya Manasye itu sampai sebegitu rupa. Ayat 8. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel yang telah kuberikan pada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang kuperintahkan pada mereka, tepat menurut hukum yang telah kuperintahkan pada mereka oleh hamba Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka.
Jadi pada zaman itu kalau rajanya menyembah apa ya rakyatnya juga harus ikut menyembah yang disembah oleh raja. Mau nggak Pak? Ya. Sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dimunahkan Tuhan dari hadapan Israel. Lalu Tuhan berfirman dengan perantaraan para nabi, ayat 11, oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih dari semua yang dilakukan orang Amori yang mendahului dia, dengan berhala-berhalanya, ia menyebabkan orang Yehuda berdosa pula, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarkan akan bising telinganya. Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur, sama seperti atas Samaria, tali unting-unting, sama seperti atas keluarga Ahab. Aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, piring, yakni bersih dihapus, dibalikkan pula menunggu. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan mereka menjadi rampasan bagi semua musuh mereka, oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku. Dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang keluar dari Mesir sampai hari ini. Lalu ayat 16. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan seluruh rakyat Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat. Mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi tradisi pada zaman itu, penyembahan kepada dewa-dewa, Baal dan semua dewa yang lain, itu harus diikuti oleh sesajen. Ya. Nah, sesajennya itu bukan cuma buah-buahan atau motong kambing, motong sapi, dan tetapi sesajen yang paling dianggap paling baik, paling puncak itu adalah mengorbankan manusia. Ya. Nah, manusia yang paling mudah untuk dikorbankan itu adalah anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin lebih susah ya untuk disembelih, di situ dibunuh, lalu darahnya itu yang dipersembahkan kepada dia. Jadi anak-anak itu yang dipersembahkan sebagai sesajen untuk semua dewa-dewa. Nah sekarang kita bisa bayangkan ya, penyembahan kepada dewa itu bukan setahun sekali atau sebulan sekali atau bukan 6 bulan sekali. Tapi penyembahan kepada dewa itu rutin loh. Sama kayak kita misalnya mereka pergi ke bait suci itu kan rutin gitu ya. Dan dalam 1 minggu paling sedikit 1 kali. Nah, 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali, 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Lalu jumlah bahannya sudah berapa di kerajaan Yehuda pada waktu di seluruh Yerusalem pada waktu ya. Jadi ada berapa penyembahan dia dikorbankan setiap kali mereka melakukan penyembahan. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak ini kan paling tidak berdaya, jadi paling gampang untuk menjadikan mereka tuh menyembelih mereka, lalu darah mereka tuh jadi sesajen. Jadi karena itu dikatakan di sini mencurahkan darah orang tidak bersalah anak. Begitu banyaknya sampai penuh Yerusalem dari ujung ke ujung dengan darah mereka. Jadi begini jahatnya yang dilakukan oleh Manasye. Karena itu Tuhan harus menghukum. Jadi nabi-nabi sudah berulang kali, berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan, semuanya tidak dihiraukan. Sehingga akhirnya terjadi seperti itu. Nah, tapi tadi saya bilang ya, Manasye memerintah 55. Jadi hukuman ini pasti dijatuhkan oleh Tuhan seperti yang dikatakan di sini tadi mulai ayat 12 sampai dengan ayat 15 ya, akan dijatuhkan oleh Tuhan. Nah, yang tidak dicatat di dalam kitab Raja-Raja itu, tapi dicatat dalam kitab Tawarikh itu adalah bahwa Manasye ini kemudian mengalami hukuman Tuhan atas dirinya, lalu dia sangat ketakutan sehingga dia sekarang nangis-nangis minta ampun di hadapan Tuhan ya,
kemudian Tuhan mengampuni Manasye. Sekalipun jahatnya kayak begitu, diampuni oleh Tuhan, lalu dipulihkan kembali. Tadinya sudah ditangkap oleh orang lain dan seterusnya ya. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Tawarikh 33. Mungkin kita lihat sedikit ya, 2 Tawarikh 33. 2 Tawarikh, kitab 2 Tawarikh 30. Supaya gambarannya lebih jelas. 2 Tawarikh 33. Ya. Jadi Raja Manasye. Oke. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut. Ya. 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-9, Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ayat 10, Tuhan berfirman kepada Manasye dan rakyatnya, tapi tidak mereka hiraukan. Ayat 11, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur. Jadi ini Nebukadnezar belum muncul ya. Raja Asyur menangkap Manasye dengan kaitan. Kaitan itu hook gitu ya. Jadi hook itu apa sih? Kait gitu ya. Membelenggunya dengan rantai tembaga, membawanya ke Babel. Jadi waktu itu masih diperintah oleh Asyur. Dalam keadaan yang terdesak ini, Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya, sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, berdoa kepada. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonan. Ia membawa Manasye kembali ke Yerusalem dari Asyur, dari Babel itu, memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Lalu ia mendirikan tembok luar pada kota Daud dan seterusnya. Dan sekarang ayat 15, ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga semua mezbah didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem dengan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, ayat 17, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Ya, jadi kitab Tawarikh menceritakan Manasye walaupun sekeji itu perbuatannya, tapi kemudian dia menyesal, dia ketakutan sebetulnya ya, lalu dia mohon ampun dari Tuhan dan Tuhan mengampuni. Ya, karena itu dia dibalikin lagi ke Yerusalem, dia memerintah 55 tahun. Jadi ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Nah, sekarang bagaimana dengan hukuman yang tadi Tuhan bilang itu akan dijatuhkan? Kita kembali ke kitab 2 Raja-Raja. Kita lanjutkan dengan 2 Raja-Raja ayat sesudah Manasye meninggal, 2 Raja-Raja 21, dia digantikan oleh Amon anaknya. Lalu Amon ini juga berbuat jahat, kemudian dia meninggal, dia digantikan oleh Yosia. Jadi Yosia pasal 2 Raja-Raja pasal 22. Jadi pada zaman Yosia itu kitab Taurat ditemukan kembali. Itu tadinya hilang, ya, keselip di dalam salah satu perpustakaan atau bagaimana, dan itu tidak pernah ditemukan sampai akhirnya pada zaman Yosia ada seorang yang menemukan itu, dan setelah Yosia membaca kitab Taurat itu, ini singkatnya ya, pasal 23, lalu dia sekarang sadar, dia tidak lagi melakukan kejahatan yang dilakukan oleh bapak-bapaknya. Kemudian dia mengerjakan reformasi. Dia buang semuanya, mezbah semuanya itu dia buang, ya. Dan kemudian dia mendirikan kembali ibadah yang benar kepada Tuhan. Ayat 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, serafim, berhala-berhala, semua dewa kejijikan yang terlihat tanah Yehuda di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah. Sebelum Yosia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan, sesuai dengan segala surat Musa. Dan sesudah Yosia juga tidak ada lagi bangkit seorang yang seperti itu. Lalu ayat 26. Tetapi
Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu Tuhan berfirman, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel dulu, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, yaitu bait suci, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Jadi ini 2 Raja-Raja 23 ayat 26. Ini patut menjadi perenungan kita. Tuhan tidak beralih dari murkanya yang belum bernyala. Jadi Manasye yang berbuat sekeji itu diampuni oleh Tuhan, dipulihkan. Lalu sekarang keturunannya Yosia ini sungguh-sungguh bertobat, berbalik sampai dikatakan dipuji begitu rupa di ayat 25. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya. Jadi sekarang murkanya itu akan dialami oleh keturunannya dari Manasye, keturunannya dari Yosia. Nah, Yosia sesudah meninggal itu digantikan oleh anaknya, umurnya Yoahas. Lalu Yoahas ini juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu Yoahas anaknya adalah Yoyakim. Nah, Yoyakim tadi itu sudah kita baca, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi pada keturunan yang keberapa itu ya, sesudah Yosia, lalu ini cucunya Yosia, Yoyakim. Di situ baru hukuman itu dijatuhkan oleh Tuhan, dialami oleh penduduk Yehuda dan Yerusalem. Jadi kita kalau membaca ini, Bapak Ibu, ya kita mikirnya logisnya aja ya. Ya kalau yang jahat itu ya hukumnya yang jahat itu, gitu loh. Kenapa kok mesti keturunannya yang tidak ikut-ikut bersalah dengan nenek moyangnya itu yang dihukum. Nah ini cara Tuhan bekerja, bukan seperti atau logikanya Tuhan itu bukan seperti logikanya kita. Ya. Jadi hukuman itu tetap dijatuhkan oleh Tuhan. Nah nanti saudara baca lagi 2 Tawarikh pasal 36. Di situ didetailkan lagi ayat 11 sampai 21 seperti dituliskan di sini karena kita mungkin tidak cukup. Lalu Yeremia 25 ayat 1 sampai 12. Itu Nabi Yeremia bertugas ya pada masa menjelang kerajaan Yehuda itu ditaklukkan dan dibuang. Jadi Nabi Yeremia ini terus-menerus disuruh oleh Tuhan untuk mengingatkan umat Israel akan dosa-dosa mereka supaya mereka bertobat tetapi tidak dipuji oleh Tuhan. Jadi sampai akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan pergi ke Babel. Nah, lalu berikutnya sekarang nanti kita lihat kita refleksikan apa yang terjadi tadi ya. Sekarang kita lihat slide berikutnya yaitu umat Israel ada di Babel. Jadi Israel sudah dibawa ke Babel sana, kemudian mereka ada di sana, tetapi apa yang terjadi dengan umat Israel? Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak. Ya. Jadi kita lihat umat Israel di Babel. Ini dilaporkan oleh Yeskia. Sekarang kita buka kitab Nabi Yeskia. Ya. Nabi Yeskia. Okay. Nabi Yeskiel pasal 1. Kita baca dulu Yeskiel pasal 1. Jadi Nabi Yeskiel ini adalah seorang imam ya, yang dia ikut dalam rombongan pembuangan itu. Jadi dia ikut dengan orang-orang Israel yang ada di Babel. Ya. Yeskiel pasal 1 ayat 1. Okay. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku, ini Yeskiel, bersama-sama dengan para buangan berada di tepi Sungai Kebar. Jadi Sungai Kebar ini yang ada di Babel. Terbukalah langit, aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima, sesudah Yoyakim dibuang, jadi ini kita bisa hitung sendiri semua tahun-tahunnya ya. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel anak Uzi di negeri orang Kasdim. Kasdim itu adalah kata lain untuk Babel. Di tepi Sungai Kebar.
Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu singkatnya saja ayat 4 dan seterusnya, Yeskiel ini melihat makhluk-makhluk yang sangat ajaib, gitu ya. Mukanya ada 4, kemudian ada sayap-sayap makhluk-makhluk ini, lalu ada roda-rodanya dan seterusnya. Susah sekali kita membayangkan ini. Ya. Jadi kita tidak bisa membaca ini seluruhnya. Lalu kita lihat ayat pasal 1 ayat yang ke-28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi semua makhluk-makhluk. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Jadi di atasnya makhluk-makhluk itu lalu kelihatan Tuhan yang bukan Tuhannya, tapi kemuliaannya, ya, seperti yang bercahaya dan bersinar. 2 ayat 1, firman Tuhan kepada Yeskiel, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam itu, ditegakkan itu, kemudian aku mendengar dia berbicara dengan aku. Lalu firman, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, dan seterusnya. Ayat 4, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tekar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan pada mereka, beginilah firman Tuhan. Baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah. Jadi Tuhan mengutus Imam Yeskiel ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Ya. Jadi kalau kita baca lebih lanjut, pasal Yeskiel pasal 3, pasal 4, dan seterusnya, ini mendetailkan semua dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel di Yerusalem itu. Pasal 8, berhala kekejian ada di dalam Allah, dan seterusnya. Nah, kemudian kita nggak bisa baca ini semua ya, nanti Ibu Bapak sekarang sudah mengerti background-nya, bisa baca sendiri. Kemudian kita sampai di pasal 10. Pasal 10 ayat 1. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub-kerub itu di dalam ruang maha suci, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, seperti permata lasurit kelihatan. Maka ia berkata kepada orang berpakaian lenan, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api, dan seterusnya. Jadi makhluk-makhluk yang ajaib yang dilihat oleh Yeskiel di pasal 1 itu rupanya adalah kerub-kerub itu yang seperti malaikat gitu ya, yang ada di atas tutup tabut perjanjian di bait suci. Lalu ayat 3, kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci, dan seterusnya. Ayat 4, dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara setiap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau Dia berfirman. Jadi kita skip ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 18. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Ayat 19, kerub-kerub mengangkat sayap mereka, dan seterusnya. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Jadi bait suci itu pintu gerbangnya untuk masuk keluar cuma satu, yaitu satu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, menghadap matahari terbit. Ya. Jadi kerub-kerub itu berhenti, kemuliaan Tuhan itu berhenti dekat pintu gerbang yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Di pasal 1. Nah, kemudian 11 ayat 1. Lalu roh aku mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Ya.
Ini kita harus skip semuanya supaya kita sampai di apa yang terjadi dari pintu timur itu. Kita lihat ayat 22. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, roda-rodanya bergerak bersama-sama mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik dari atas tengah-tengah kota itu Yerusalem, hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota, dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buang. Jadi kemuliaan Tuhan waktu umatnya dibuang di Babel, itu kemuliaan Tuhan keluar dari pintu timur. Kemudian ada bersama-sama dengan umatnya yang dibuang. Jadi sekalipun umat ini begitu kurang ajar, begitu jahat, tetapi Allah tidak meninggalkan umat. Ya. Jadi Yeskiel tadi diutus, kemudian kemuliaan Allah meninggalkan bait suci keluar dari pintu timur, pergi ke tepi Sungai Kebar. Ya, jadi ini ayat-ayatnya. Nanti saudara bisa baca lagi di Yeremia 29 ayat 7, kemudian Esra 9 ayat 9. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan menghadapi umatnya yang sangat kurang ajar dan sangat jahat. Nah, di kemudian hari ketika Tuhan Allah membawa umat Israel itu kembali dari pembuangan ke Palestina, lalu membangun kembali bait suci yang kedua. Setelah bait suci kedua selesai dibangun, ditahbiskan, kemuliaan Allah itu kembali lagi ke bait suci dan masuk dari pintu gerbang. Dari pergi bersama umatnya ke Babel, keluar dari pintu timur, nanti pada waktu kembali itu masuk lagi dari pintu gerbang. Kita lihat sedikit ya, Yeskiel pasal 40. Sedikit saja untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan itu masuk kembali ke bait suci. Jadi Yeskiel pasal 40 sampai 47 itu menceritakan pembangunan kembali bait suci ini sampai semua detailnya. Lalu Yeskiel 43 ini mengatakan Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku, yaitu Yeskiel, ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun menderu, bumi bersinar karena kemuliaan. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Jadi, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi Sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang menghadap ke timur, roh itu mengangkat aku, membawa aku ke pelataran dalam bait suci. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci, orang yang mengukur bait suci itu berdiri sampingku, dan Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Dan jadi ini yang luar biasa, yang ajaib dari apa yang Tuhan lakukan atas umat. Ya. Jadi waktu Tuhan Allah menghukum umatnya, buang mereka ke Babel, ke tepi Sungai Kebar. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka dan ya tidak mau tahu. Ternyata Tuhan Allah itu diam-diam juga menyertai umatnya yang ada di tepi Sungai Kebar. Ya. Jadi kalau kita renungkan kembali seperti itu, kembali ya tadi, kenapa kita raja-raja hanya menceritakan dosa dan hukuman atas Manasye. Tapi pertobatannya tidak diceritakan. Tapi kitab Tawarikh menceritakan pertobatan dan kemudian pemulihan. Jadi kitab raja-raja itu ditulis untuk menegakkan sebetulnya ibadah yang sejati kepada Tuhan.
mengingatkan kepada Ulangan 28 supaya orang itu tidak menghina Tuhan, ya, dan supaya tidak meninggalkan jalan. Jadi di dalam Ulangan 28, waktu bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, Tuhan bicara kepada mereka, sekarang aku memperhadapkan kepadamu dua jalan. Satu adalah jalan berkat. Kalau kamu setia kepadaku, kamu beribadah kepadaku, menaati semua firmanku, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak setia dan meninggalkan aku dan menyembah lain, itu kamu akan mendapat kutuk. Jadi kita raja-raja menegakkan sentralitas dari ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tetapi kitab Tawarikh itu ditulis sesudah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Jadi sesudah kembali dari pembuangan, baru Israel itu melihat sendiri, membuktikan, menyaksikan sendiri, ya, bagaimana Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tidak selama-lamanya dia menghukum, seperti dikatakan Mazmur 103 ya. Nanti Bapak Ibu sendiri baca sendiri ya. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan itu pengasih, pemurah dan penyayang. Ya, tidak selama-lamanya ia menuntut, tidak selama-lamanya ia menghukum. Tetapi ia mengampuni. Tapi kesalahan, kejahatan itu tetap harus ada akibatnya. Ya. Jadi itu tetap hukumannya harus tetap ditanggung oleh umat Tuhan. Nah, jadi mana sih dengan kejahatan seperti itu diampuni oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kejahatannya tidak dilupakan oleh Tuhan. Ya. Jadi nanti beberapa generasi berikutnya baru hukuman itu dijatuhkan. Tetapi Tuhan juga, nah ini periode berikutnya ya, periode kerajaan Persia. Tuhan tidak hanya menghukum. Ya. Sesudah masa hukumannya, itu yang dikatakan 70 tahun di Babel, itu selesai, lalu Tuhan mengembalikan sekarang umatnya itu ke tanah perjanjian dan membangun kembali bait suci yang kedua. Jadi kalau kita melihat seperti ini buat saya pribadi ya, saya melihat seperti ini. Terutama tadi dua raja 23 26. Jadi kendati Yosia itu sudah beribadah kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat semuanya dengan sesungguhnya, ya, tidak ada lagi orang yang seperti dia, itu dia. Tetapi Tuhan tidak melupakan dosa yang dilakukan oleh Manasye. Lalu yang memikul itu harus keturunannya. Nah itu kan yang paling sulit kita terima ya. Kalau yang berdosa ya udah biar yang berdosa aja dihukum oleh Tuhan gitu loh. Kenapa kok keturunannya yang tidak punya salah ya? Ya artinya kalau salah itu pun kebawa oleh raja-rajanya gitu ya. Tapi akhirnya keturunannya yang tidak ikut-ikut di dalam dosanya Manasye itu yang menjalani hukum. Ya. Jadi ini membuat perenungan buat kita ya. Ini mengingatkan kita bahwa kita tuh harus takut sekali berbuat dosa. Takut sekali ya berbuat dosa. Terutama karena dosa yang kita lakukan itu nanti akibatnya mungkin bukan pada kita. Kita diampuni ya. Satu anugerah Tuhan bahwa kita tuh bertobat gitu. Nah kita diampuni. Tetapi dosa yang kita lakukan itu tetap nanti akan dipikul oleh keturunan kita. Jadi keturunan kita itu ikut dihukum. Ini diingatkan oleh Tuhan dalam 10 hukum ya, Keluaran 20 ayat 5. Tuhan itu pemurah dan penyayang, mengasihi dan memberkati sampai keturunan keberapa. Tetapi kalau orang yang membenci Tuhan, beribadah kepada Allah-Allah lain, artinya meninggalkan jalan Tuhan dan seterusnya, itu akan Tuhan membalaskan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi kita mesti ingat itu. Saya kira ini satu peringatan yang besar kepada tiap kita umat Tuhan, apalagi yang menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan ya. Kalau kita betul-betul mencamkan peristiwa yang terjadi ini, kita melihat ini menolong kita untuk mencegah ya, supaya kita tuh jangan gampang-gampang menuruti bujukan-bujukan dosa itu lalu melakukan dosa. Pelanggaran kita bertobat diampuni oleh Tuhan. Tapi dampak dari pelanggaran itu tetap ada. Daud berzina dengan Batseba. Daud diampuni oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Daud luar biasa. Daud telah dipuji.
Tetapi akibat dari dosanya dengan Bathsheba, dia membunuh suaminya Bathsheba, itu tetap dijatuhkan oleh Tuhan. Di hari tuanya Daud melihat itu anak-anaknya semuanya saling berkelahi satu sama lain, saling membunuh satu sama lain, dan seterusnya. Ya, jadi dampak dari pelanggaran kita itu akan tetap ada dan hukuman itu. Jadi itu yang pertama, ya, supaya kita ini sungguh-sungguh takut sekali berbuat. Lalu yang kedua, bahwa Tuhan Allah itu tidak hanya menghukum, tetapi Tuhan Allah menghukum. Jadi itu kita lihat dari Manasye tadi yang sudah diambil. Nah, kemudian kita lihat sekali lagi dari bahwa Israel itu dihukum oleh Tuhan, dibuang di tepi sungai Kebar sana selama 50 tahun, ya. Nah, tetapi kemudian diampuni oleh Tuhan. Dan walaupun Israel itu sudah dibuang di tepi sungai Kebar, tetapi Tuhan Allah tidak meninggalkan mereka. Jadi Tuhan Allah itu dilambangkan, ini semuanya simbolismenya, dilambangkan dengan kemuliaan Tuhan itu keluar dari bait suci lewat pintu timur, kemudian ada di tepi sungai Kebar, berulang-ulang kali disebutkan oleh Yeskiel tadi bersama-sama dengan mereka di tepi sungai Kebar. Kemudian pada waktu kembali umat ini dari pembuangan ke tanah perjanjian, membangun bait suci yang kedua, sekarang kemuliaan Tuhan ikut lagi dengan mereka, dan kemudian waktu ditahbiskan bait suci, kemuliaan Tuhan itu masuk bait suci, itu pakai bahasa antropomorfisme ya, seperti yang bisa mengerti oleh manusia, keluar dulu dari pintu timur, sekarang masuk lagi lewat dari pintu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang kita belajar dari pengalaman Israel di dalam pembuangan. Jadi ini masa Israel di bawah kekuasaan Babel, di bawah pemerintahan Babel. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mereka kembali dari pembuangan. Jadi ini slide berikutnya adalah periode kerajaan Persia. Jadi sesudah genap waktunya Israel itu berada dalam pembuangan, lalu Tuhan sekarang membangkitkan seorang raja yang lain, ini Raja Persia ya, kerajaan Persia, yang akan menjadi kerajaan besar, menumbangkan Babel itu seluruhnya. Ya. Jadi Nebukadnezar juga sudah mati, jadi ini keturunannya ditumbangkan sekarang oleh Kores ini, Raja Persia, dan nanti melalui Kores ini Tuhan Allah menggerakkan hati dia sehingga Kores ini memerintahkan supaya orang Israel yang ada dalam pembuangan ini kembali ke tanah asalnya dan kemudian membangun kembali bait suci yang tadi sudah dihancurkan total oleh tentara dari Nebukadnezar. Ya. Nah, jadi ini sejarahnya ya, tahun 539 ini Kores, Raja Persia ini mengalahkan kerajaan Babel. Ya. Jadi kerajaan Persia itu Iran, saudara sekarang itu wilayahnya Iran, ya. Sekarang dia mengalahkan tetangganya kerajaan Babel ini, lalu dia perintahkan orang Yahudi kembali ke Palestina dan membangun kembali bait suci. Nah, kembalinya itu terdiri dari dua rombongan besar. Yang pertama kali waktu diperintahkan oleh Kores itu rombongan pertama tahun 58 atau 537 kira-kira itu rombongan mereka kembali dari pembuangan di bawah pimpinan Zerubabel dan Imam Yesua. Lalu tidak lama lagi mereka kemudian memulai membangun bait suci yang kedua. Nah, masa pembangunannya sangat lama, yaitu 20 tahun kira-kira. Dan dalam masa 20 tahun itu 16 sampai 17 tahun itu akhirnya berhenti mandek pembangunan itu karena banyak sekali perlawanan terhadap orang-orang yang kembali dari pembuangan ini sampai mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan. Baru 4 tahun terakhir itu lalu Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk memberikan semangat kepada umat orang-orang Yahudi yang ada di Palestina ini di bawah raja yang lain, ya, sehingga mereka melanjutkan pembangunan Hagai dan Sakaria, ya, sampai pembangunan itu selesai dan kemudian bisa ditahbiskan. Ini sejarah singkatnya.
Nah, untuk ini kita sekarang membaca dari Alkitab ya, caranya Tuhan membangkitkan Kores itu yang luar biasa. Kita lihat dulu kitab 2 Tawarikh, balik lagi ke 2 Tawarikh. Jadi 2 Tawarikh. Jadi kitab Raja-Raja itu yang kedua akhirnya ditutup dengan Israel ada di dalam pembuangan. Sekarang kita balik ke kitab 2 Tawarikh, pasal yang terakhir. 2 Tawarikh pasal 36. Jadi kitab Tawarikh itu sebetulnya mengulang kembali riwayat dari raja-raja dari kerajaan Israel dan Yehuda. Yang bedanya hanya pada waktu melaporkan Manasye tadi itu. 2 Tawarikh melaporkan Manasye bertobat. Kitab 2 Tawarikh 36 ayat-ayat yang terakhir, mulai ayat 22. Pada waktu tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang sudah diucapkan oleh Yeremia. Jadi Yeremia ini nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Israel terus akan pembahasan itu, ya, akan hukuman yang akan dijatuhkan atas mereka. Tapi Yeremia sendiri tidak ikut sampai ke Babel. Ini. Jadi, tapi bangsa Israel tidak menggubris apa yang peringatan yang diberikan oleh Yeremia. Jadi di sini katakan yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Kores ini kafir. Jadi bukan orang Yahudi. Dia tidak mengenal Allah Yahweh, Allahnya orang Yahudi. Tetapi dengan ajaib ya, ini di luar logika kita, dia lalu mengakui akan Tuhan Allah semesta langit, dan bahwa Tuhan Allah semesta langit itulah yang memberi dia kemenangan. Lalu ini yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati dia. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, maka Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi ini disiarkan di seluruh kerajaan Babel. Jadi yang sekarang sudah diambil oleh Kores. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab Esra di bawahnya. Jadi kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu mengulang persis Tawarikh yang terakhir tadi. Saya bacakan. Pasal 1 ayat 1 Kores. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, lalu disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Jadi Kores mengakui bahwa kemenangannya atas Babel itu adalah karunia dari yang maha kuasa itu. Ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Itu sesuatu yang ajaib ya, bagaimana dia bisa tahu itu. Lalu ayat 4, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang di kerajaan Babel, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mungkin ini terjemahannya agak kurang jelas ya, saya kira harus melihat dari terjemahan baru CP2, ini saya masih pakai terjemahannya. Jadi maksudnya semua orang yang tinggal, yang nggak mau balik ke Palestina, itu harus menyokong orang-orang yang akan kembali itu. Ya, dengan semua perak, emas, harta benda, untuk pembangunan rumah Allah di Yerusalem. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda, orang Benyamin, serta para imam, orang-orang Lewi,
yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, emas, harta benda, ternak, pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ayat 7. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan dari bait suci itu yang telah diangkut oleh Nebukadnezar dari Yerusalem, yang ditaruhnya di dalam kuil dewanya atau angker. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitridat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar. Jadi dihitung dengan rinci. Ayat 9 dan 10. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak, 1000 barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak seluruhnya berjumlah 5.000. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Lalu pasal 2 itu mendaftarkan semua orang yang akan yang pulang ke sana. Tapi kita perhatikan ayat yang kelima tadi ya. Jadi yang pulang itu tidak semuanya, tetapi setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang untuk mendirikan rumah. Jadi orang Yahudi itu ada di waktu mereka pulang di bawah perintah dari Kores ini, orang Yahudi itu sudah ada dalam pembuangan di tepi Sungai Kebar di Babel itu selama 50 tahun. Jadi ini datanya tahun-tahunnya itu ada. Ya. Jadi ini dari tahun 586 terakhir itu 50 tahun, 536 mereka mulai kembali. Kores ini naik takhta dan mereka mulai kembali. Ya. Jadi kembalinya ini bukan dengan tangan kosong, tetapi diberi sangunya oleh Kores. Ya. Semua orang yang tinggalnya nggak mau kembali ke sana, nggak mau repot, karena kembalinya itu perjalanan beberapa bulan, ya, harus mendirikan lagi bait suci. Kemudian sampai di sana mereka ini sudah keturunan generasi keberapa? Bukan generasi bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya yang dulu keluar dari Babel, itu mereka sudah mati. Ini keturunannya berikut. Mereka tidak ada yang kenal di Palestina, ya tidak ada yang tahu. Lalu satu pekerjaan yang harus dimulai, mereka nggak tahu juga jelas tempatnya di mana, harus mulai di mana, dan ya, pergi ke Yerusalem, nggak tahu apa. Tapi diberi sangu oleh semua perlengkapan yang diperlu, lalu semua barang-barang bait suci itu mereka semua bawa kembali ke sana. Jadi ini yang diperintahkan. Tuhan menggerakkan hati. Nah lalu caranya bagaimana Kores itu mengalahkan Babel? Ini sangat menarik. Ya. Diceritakan di dalam kitab Yesaya. Kita baca ya, kitab Yesaya. Oke. Yesaya pasal 40. Kores ini tidak kenal Tuhan Allah Israel, tidak kenal Tuhan Allahnya. Ya, dia orang kafir, tapi dia dengan luar biasa diberi mengerti oleh Tuhan bahwa kemenangannya itu adalah karunia atau anugerah dari Tuhan Allah semesta alam, yaitu Allah. Yesaya 44 ayat 27. Jadi ini nubuat Yesaya mengenai penebusan dan pengampunan Tuhan kepada umat. Ayat 27. Akulah, ini firman Tuhan ya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya, dan mengatakan Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasar. Jadi ayat 27 untuk menerangkan ya, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Ya. Jadi ini sungai Efrat ya, yang ada di Babel. Itu mungkin sungai Kebar itu sungai Efrat ya, yang ada di Babel itu yang dikeringkan oleh Kores. Cara mengeringkannya bagaimana? Jadi Kores ini membendung sungai Efrat ini ya, sungai Kebar ini
sumber air untuk persediaan air di seluruh kerajaan Babel itu diambil dari sungai. Lalu Kores punya ide untuk membendung sungai ini, lalu airnya dibelokkan ke tempat lain. Sehingga cukup lama kerajaan Babel itu tidak menerima pasokan air. Ya. Dan kalau tidak ada air, ya orang susah hidup. Toh. Jadi akhirnya kerajaan Babel itu bisa dikalahkan oleh Kores. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku yang mengeringkan sungai. Dengan memberi ide kepada Kores untuk membelokkan. Lalu pasal 45. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu, Kores, harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Oleh karena Yakub hambaku, Yakub dan Israel, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihan, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal. Jadi Kores ini tidak kenal Allah, tetapi Tuhan Allah bekerja karena Tuhan Allah punya maksud. Jadi Tuhan Allah dapat memakai orang-orang sekalipun yang tidak mengenal Dia untuk menyatakan dan menggenapi maksud-maksud Tuhan Allah bagi umatnya. Aku yang menggelari engkau. Ayat 5, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi ini dikenal dua. Disebutkan dua. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya. Dan seterusnya. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan seterusnya. Lalu kita sambung dengan ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta. Jadi ini yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk umatnya. Jadi orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan sekarang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Babel, untuk memerintahkan umat yang ada di pembuangan itu kembali ke tanah. Jadi ini yang luar biasa yang dikerjakan oleh. Maka Mazmur 103 dia, Tuhan itu murah dan penyayang, dia tidak selama-lamanya menghukum, dia tidak selama-lamanya menuntut, tetapi dia mengampuni orang yang berdosa begitu besar terhadap. Jadi dari situ kita juga sebetulnya dikuatkan untuk mengampuni orang lain, untuk rela, untuk ikhlas ya, mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan. Karena kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan begitu besar. Nah sekarang dalam slide berikutnya, ini slide nomor 8 ya. Ini sekarang muncul, saya sebutkan di sini, Yudaisme bait Allah yang kedua. Jadi ini sebetulnya sudah maju lebih lanjut. Jadi akhirnya orang Yahudi itu sampai di Yerusalem, lalu mereka membangun kembali bait suci, masanya 20 tahun, ya, kemudian bait suci itu ditahbiskan, dan dengan ditahbiskannya bait suci yang kedua, ini sekarang mulai satu periode baru dalam sejarah orang Yahudi. Mereka tidak ada lagi kerajaan. Ya, kerajaan itu sudah lenyap, kerajaan Daud dan Salomo sudah lenyap. Sehingga orang Yahudi ini hanya disebut bangsa Yahudi. Kemudian
periode sejarah mereka dikenal sebagai Yudaisme. Yudaisme ini agama yang mereka anut ya, dan agama yang mereka anut ini sesuai dengan apa yang disebut Yudaisme Bait Allah kedua atau Second Temple Judaism. Nah, orang Yahudi yang kembali ke Palestina pasca pembuangan, ini mereka sudah belajar betul-betul dari pengalaman selama mereka ada di Babel itu ya. Mereka sekarang betul-betul kapok, sama sekali tidak lagi menyembah berhala-berhala. Sekarang ditemukannya kitab Taurat tadi oleh Yosia, itu sekarang dibawa kembali ke Palestina, dan mereka betul-betul pelajari lagi hukum Taurat itu sebagai pegangan hidupnya. Kemudian ada imam-imam yang ikut dalam rombongan tadi itu. Jadi sesudah bait suci yang kedua dibangun kembali, kemudian ibadah-ibadah, upacara persembahan korban, perayaan hari raya, semuanya bisa dilaksanakan, dipimpin oleh imam. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya ini kita akan melihat berapa lama sih bangsa Israel itu ada dalam pembuangan dan apa maknanya pembuangan itu bagi umat. Jadi mengenai berapa lama itu sudah dinubuatkan oleh Yeremia 70 tahun. Kita tahu 70 tahun. Ya. Tapi 70 tahun itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi ada beberapa sarjana yang menghitung mulai dari tahun 605 waktu Nebukadnezar pertama kali datang ke Yehuda lalu membawa serta Daniel dan seterusnya. Nanti Daniel tadi kita tidak sempat baca, tapi nanti Bapak Ibu baca sendiri Daniel pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya. Ya. Nah, dari tahun 605 lalu akhirnya kembali dari pembuangan tahun sekitar 536. Jadi itu kurang lebih 70 tahun. Ya, ini dia. Tetapi ada juga yang melihatnya berbeda. Jadi saya termasuk dalam kelompok yang ini. Pada waktu Nebukadnezar gelombang pertama penaklukan itu bait suci tidak dihancurkan. Ya. Pada gelombang kedua waktu Yoyakin dibawa sebagai tawanan itu bait suci tetap berdiri. Baru pada gelombang ketiga itu Sedekia memberontak, nah itu dikepung 2 tahun, nah lalu sesudah itu dihancurkan seluruhnya. Tembok Yerusalem, tembok kota, dan kemudian bait suci dihancurkan seluruhnya. Nah, orang Yahudi berada di Babel itu 50 tahun. Dari tahun kira-kira 587 sampai 537. Atau 586 sampai 5. Nah, secara fisik mereka di Babel itu hidupnya sejahtera. Ya, jadi kalau kita tidak sempat baca Yeremia 29 ayat itu. Yeremia 29 Tuhan memerintahkan pada umatnya, doakanlah kota-kota kemana engkau aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Jadi mereka mendoakan kesejahteraan tempat-tempat di mana mereka tinggal sekarang dalam pembuangan. Dan Tuhan memberkati. Jadi orang Yahudi di dalam pembuangan itu secara fisiknya sejahtera. Dasar pinter-pinter dagang ya. Jadi mereka berdagang semuanya sejahtera. Nggak miskin saudara. Dalam pembuangan itu bukan diperlakukan sebagai tawanan, lalu disuruh kerja paksa, sengsara, menderita. Enggak. Ya. Malah sejahtera. Karena itu tidak semua mau pulang. Dan yang mau pulang ke Palestina, mau repot-repot, susah-susah, perjalanan jalan kaki, 3 bulan, 4 bulan sampai di sana mau membangun gimana caranya nggak tahu. Itu betul-betul hatinya digerakkan oleh Tuhan. Tetapi walaupun secara fisik sejahtera, secara rohani mereka itu berduka. Karena mereka sadar sekarang bait suci itu tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Bait suci itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Mulai dari kemah suci dulu ya, kemudian sampai dibangun bait suci. Jadi bait suci itu selalu dilihat oleh orang Yahudi sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah. Nah, di Babel bait sucinya tidak ada. Ya, jadi mereka merasa betul mereka sudah dijauhkan oleh Allah, ya, tidak ada kehadiran Allah di dekat mereka. Ya. Nah, ini Mazmur 137 nanti saudara baca yang diangkat menjadi nyanyian itu ya, by the rivers of Babylon. Saya tidak pandai menyanyi saudara ya, tapi ini Boney M itu sangat terkenal lagu itu ya. Di tepi sungai-sungai Kebar, di sana aku menggantungkan kecapiku.
tidak bisa nyanyi karena berduka. Ya. Kemudian Yeskiel 43 ayat 7, tadi kita sudah sempat membaca sedikit Yeskiel 43, mungkin waktunya sudah hampir habis ya, jadi nanti Bapak Ibu sendiri baca 43 ayat 7 itu kesedihannya, dan kemudian ayat 10 dan 11. Nah sekarang pembangunan Bait Allah kedua itu berlangsung sekitar 20 tahun. Dari 537 sampai 516. Jadi mengenai pentahbisannya itu pasti tahun 516 sebelum Masehi itu ada catatannya. Ya. Jadi dari 537 atau 36 sampai 516 itu 20 tahun. Lalu kemudian kemuliaan Allah kembali diam di dalam bait suci tadi Yeskiel 43 ayat 1 sampai 9. Nah, jadi dengan demikian pembuangan itu dapat kita hitung dari bait suci pertama dihancurkan tahun 587 sebelum Masehi, kemudian bait suci yang kedua itu selesai dibangun tahun 500, kira-kira 517 atau 516 sebelum Masehi. Jadi dari 587 atau 586 sampai 517 atau 516 itu adalah 70. Ya. Nah, jadi dengan demikian lama pembuangan yang dinubuatkan Yeremia 70 tahun itu dapat dilihat sebagai masa antara kehancuran Bait Allah pertama sampai penahbisan Bait Allah yang kedua. Dengan demikian makna pembuangan itu bukan hanya pembuangan secara fisik, tetapi terutama secara spiritual. Jadi secara spiritual umat Allah itu dijauhkan dalam tanda petik ya dari hadirat Allah selama 7 tahun itu akibat dosa-dosa. Jadi ini lamanya pembuangan dan makna pembuangan itu bagi umat. Nah ini sekarang waktunya sudah 8:30, Bapak Ibu mungkin ini tinggal sedikit lagi ya. Rombongan kedua kembali dari pembuangan. Jadi tadi itu rombongan pertama tahun 536. Lalu kira-kira 70 tahun kemudian, tahun 400-an, ini ada rombongan kedua yang kembali dari pembuangan. Dan yang memimpin itu adalah Imam Esra. Ini kitab Esra pasal 7 sampai dengan pasal 10. Tadi yang kita baca kitab Esra pasal 1. Ya, itu rombongan pertama kembali dari pembuangan. Esra ini siapa? Esra ini adalah seorang ahli kitab yang meneliti Taurat Musa. Ya. Ini Esra 7 ayat 6. Jadi Esra ini hidup dan semua melaksanakan memimpin rombongan kembali ini waktu dia di Babel sana yang memerintah atau Persia ya sekarang itu Artasasta I. Ini raja-raja berikutnya dari Quraisy. Ini Nehemia 2 ayat 1. Lalu kita sekarang baca kitab Nehemia. Ini yang terakhir ya. Kita baca kitab Nehemia pasal yang ke-8. Jadi Kores ini kemudian melanjutkan peribadahan kepada Tuhan dan seterusnya. Dan pada masa Kores ini mulai berkembang, pada masa Esra ini mulai berkembang kelompok yang kita kenal sebagai ahli Taurat. Jadi sebelum itu kagak ada ahli Taurat, ya. Jadi mulai berkembang sesudah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan. Ahli Taurat ini artinya dia betul-betul mempelajari Taurat, menjelaskan arti dari hukum-hukum itu. Karena generasi yang kembali itu mungkin tidak begitu fasih lagi dalam bahasa Ibrani, ya. Karena mereka kurang dididik dalam bahasa Ibrani, mungkin dalam bahasa sehari-hari saja. Dan akhirnya mereka menjadi pemimpin religius dari orang Yahudi sejak kembali dari pembuangan. Jadi sebelum pembuangan, pemimpin religius umat Tuhan itu para imam dan nabi yang menyampaikan langsung firman Tuhan. Tapi kembali dari pembuangan, sekarang umat dipimpin para imam dan ahli Taurat. Ya. Karena nabi-nabi itu sesudah bait suci yang kedua selesai dibangun, tidak ada lagi nabi. Ya. Jadi ini selama masa intertestamental, nabi terakhir itu Maliahi, sesudah Maliahi tidak ada lagi nubuat dari Tuhan. Ya. Slide berikutnya, pemimpin religius dari
umat Tuhan, imam dan ahli Taurat. Imam-imam itu yang menangani semua upacara bait suci, semua keperluannya seperti dalam hukum Taurat ya. Lalu para ahli Taurat ini yang menafsirkan, menjelaskan hukum Taurat kepada umat. Ya. Bahasanya itu kan tidak begitu dikuasai oleh rakyat generasi muda ini yang kembali ke lalu penafsiran mereka itu menjadi otoritas tertinggi bagi kehidupan religius orang Yahudi. Nah, karya utama Ezra itu adalah memulihkan kembali pembacaan hukum Taurat. Nanti sebentar kita baca dari Nehemia pasal 8. Ya, jadi kitab Taurat Musa dengan pengajaran penjelasannya menjadi kitab yang penting. Dan umat Yahudi yang kembali dari pembuangan itu sekarang punya dedikasi yang sangat tinggi. Mereka belajar Taurat, mereka hidup saleh dengan taat kepada Taurat, dan khususnya di dalam 3 hal ya, yaitu merayakan hari-hari raya Yahudi yang ditandai salah satu hari raya terpenting itu adalah hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat itu tidak bekerja, betul-betul beribadah dan seterusnya. Kemudian melaksanakan sunat, ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti hukum-hukum makanan seperti yang digambarkan dalam Imamat 11 dan jadi menaati. Tidak makan babi, ya, tidak makan banyak yang tidak boleh dimakan dan seterusnya. Jadi Sabat, sunat, hukum itu menandai mereka sebagai orang-orang Yahudi yang taat. Kemudian mereka juga mendidik seluruh generasinya itu seluruh bangsa menjadi umat beragama yang luar biasa. Ini zaman dulu mungkin tidak begitu jelas ya, tapi bagi mereka itu mereka adalah satu-satunya bangsa yang punya kitab suci, punya kitab untuk mendidik agama mereka. Ya, jadi ini yang. Mari sekarang kita terakhir kita baca Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ya. Jadi berikutnya yang terakhir ini mengenai Nehemia, Bapak Ibu. Slide terakhir ya. Jadi pada zaman Ezra itu beberapa tahun kemudian itu Nehemia digerakkan oleh Tuhan untuk pergi kembali ke Palestina. Dia tadinya melayani raja di istana di Persia sana. Ya. Lalu dia sekarang digerakkan karena dia Yahudi, dia digerakkan oleh Tuhan untuk kembali. Dia dengar tembok Yerusalem itu belum sempat dibangun. Yang dibangun cuma bait sucinya, temboknya masih roboh dari dulu. Ya. Jadi sekarang Nehemia datang, dia memobilisasi semua orang yang ada, bangun kembali tembok Yerusalem sampai selesai. Ya. Oke. Lalu Nehemia pasal 1. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Ya, ini kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ya, ini artinya orang yang sudah dewasa. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai siang, sampai tengah hari, di hadapan laki-laki, perempuan, semua orang dapat mengerti. Perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar, jadi seperti mimbar khotbah kita zaman sekarang, sedikit lebih tinggi dari semua orang. Kemudian di sisinya berdiri tokoh-tokoh ini, Asaya, ada banyak di situ ya, Matika, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, Asaya. Di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkiah, Hasim, Hasbadana, Sakaria, dan Yesus. Lalu Ezra membuka kitab itu depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah Maha Besar. Semua orang mengangkat tangan dan menyambut dengan amin. Amin sambil menangkap. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai tanah. Dan orang-orang Lewi ini yang mengajarkan Taurat itu kepada
orang-orang. Ya. Jadi ini artinya Taurat itu diajarkan, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Ayat 9, bagian-bagian dari kitab Taurat itu, yakni Taurat dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan. Jadi ini ditafsirkan, diartikan, seperti khotbah kita pada zaman sekarang. Sehingga pembacaan dimulai. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab, orang Lewi, mengajar orang-orang itu, dan seterusnya. Jadi ini mereka membuat perayaan yang besar sekali, ini diperingati sebagai Hari Raya Pondok Daun. Lalu kita baca ayat terakhir, ayat 19, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir, yaitu selama 7 hari. Mereka merayakan hari raya itu. Pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Dan nanti ini dibahas lagi dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes pasal 7, di mana Tuhan Yesus menghadiri perayaan Pondok. Ya. Jadi inilah yang dialami oleh umat Tuhan sesudah kembali dari peperangan. Bait suci kedua selesai dan dihabiskan tahun 516, dan kemudian dalam tahun-tahun selanjutnya mereka melaksanakan ibadahnya seperti itu. Sesudah tembok Yerusalem dibangun dengan dipimpin oleh Nehemia yang bekerja, lalu mereka mengerjakan. Nah, masih ada masalah-masalah religius ya, di situ disebutkan di sini kawin campur bangsa-bangsa lain, lalu tidak memberi perpuluhan, lalu melanggar hari Sabat, membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi, dan seterusnya. Ini antara lain dibahas dalam kitab Maliaki, juga dalam Esra 9 sampai 10. Satu-satunya masalah tidak pernah lagi timbul di antara orang Yahudi sampai hari ini, itu adalah penyembahan berhala. Jadi malam ini kita sampai di sini, maaf waktunya terlambat, ini baru selesai, tapi karena kita harus membaca teks Alkitab itu ya, karena itu yang memberikan kita penjelasan yang paling jelas sebetulnya. Baik, saya serahkan kembali kepada